juga di streaming YouTube channel Suara Sidoarjo Live dan Instagram di Radio Suara Sidoarjo di @suarasidoarjo.fm ya, radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif 0318961514, WA di 0821 3264109. Bincang sehat new normal sebagai lifestyle, persembahan RSI Siti Hajar Sidoarjo, Green and Smart Hospital. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Digital Business Series, sahabat, kita masih bersama Bapak Muhammad Idam Ashari. Pak Idam, ini ya. Saya tadi dapat kode dari redaksi, ada 2 pertanyaan yang masuk ya. Oke, ya Karin, silakan. Iya, jadi ini ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Bapak Muzaki di MCG. Kalau MCG itu mana? Mutiara Citra Gra. Oh alah, Mutiara Citra Gra. Sidoarjo ya. Di Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo. Pak Zaki ya, silakan. Jadi beliau bertanya, kalau untuk konten marketing menggunakan cara storytelling itu apa harus membentuk sebuah tim kerja juga? Terus yang kedua ada Mas Muhammad Nasrul di Candi. Pembuatan konten kreatif storytelling di WordPress apa lebih efektif jika dibandingkan dengan konten kreatif yang ada di Instagram? Itu jika ingin digunakan oleh anak-anak muda yang ingin memulai bisnisnya. Oke, Pak Idam, 2 pertanyaan ya. Oke, langsung saya jawab ya, Mbak Tika. Dari Pak Muzaki di Perumahan tadi ya. Apakah harus membuat tim? Ya, enggak juga. Jadi Pak Muzaki silakan pantau terus Radio Suara Sidoarjo. Bisa sendiri loh, bukti Mbak Tika bisa sendiri kan, tanpa tim Mbak Tika ya. Iya. Jasa MC di Sidoarjo itu contohnya ya, Pak Muzaki. Jadi nggak harus buat tim, tapi dengan berjalan waktu mungkin nanti produknya melebar, atau pastinya nanti melebar ke konten marketing di Instagram, bahkan YouTube perlu kreatif ya. Nanti pertanyaan kedua, pastinya perlu tim juga sih. Siapa yang megang? Sebenarnya kamera sih nggak perlu kamera profesional, cukup HP jadul sih untuk tahun pertama ya. Untuk tahun kedua mungkin kita beli kamera yang bagus, kalau ada uangnya jangan uang dapur, tapi uang hasil penghasilan kita jualan online dong. Jangan buang-buang juga gitu duit. Nah itu ya, tim perlu, tapi untuk pemula ya saya pikir sendirian aja dulu selama setahun Pak Muzaki. Saya pikir bisa. Nah untuk kedua, Pak Nasrul dari Candi ini kecamatan ya Mbak Tika atau kelurahan? Kecamatan Candi. Oh ya? Iya, kecamatan. Okay. Saya belum pernah buat kecamatan nih untuk localization. Sampai kelewat nih Candi, nanti saya buatin deh Candi. Biasanya sampai kota aja ya Pak, kabupaten kotanya gitu ya? Saya malah kelurahan loh, saya aja. Oh kelurahan, oke. Candi ya, Pak Candi. Jadi konten kreatif, jadi membandingkan konten kreatif dengan IG dengan ini ya, WordPress. Jadi gini Pak Mas Nasrul, konten marketing WordPress itu core-nya. Jadi jangan bandingkan IG dengan WordPress, ini core-nya. Coba Pak Nasrul lihat di bio-nya IG itu ada link kan, linknya kemana? Ke web kan? Betul ya? Terus Twitter ada bio, linknya kemana? Masa linknya ke Facebook? Kan lucu kan? Malah musuhan tuh Twitter sama Facebook, benar nggak? Linknya ke web dong, misalnya atikaamzar.com atau rotibrotaAtika.com, itu kan web ya, web isinya web bisa pakai CMS. Yang saya bahas ini kan kita gunakan WordPress yang paling populer. Sebenarnya banyak sih WordPress konten CMS yang lain. Nah tadi membandingkan aja kalau nggak salah ya Pak Nasrul ya, antara IG, tapi agak beda nih. Coba nanti buat kalau udah jadi jadi buat juga konten kreatif di WordPress dan juga buat IG agak beda soalnya audiensnya. Dan YouTube, saya sih ngincer 3 aja Mbak. YouTube agak beda kan, YouTube, Instagram beda juga, dan konten marketing WordPress. WordPress ini kita bisa sekali posting, kita bisa kemana-mana loh. Ada plugin ya. Kita bisa jadi sekali mendayung 20-30 terlampaui bisa posting ke Twitter otomatis. Kita nggak boleh ke Twitter, bisa posting ke Google My Business otomatis, ke LinkedIn otomatis, Facebook fanpage otomatis. Nah kayak gini saya nggak saranin sih otomatis, karena aja kan captionnya sedikit.
Sebenarnya bisa nanti sampai di IG itu linknya jadi link gitu Mbak Tika. Cuman biasanya kalau link di IG itu sering di remove, masalah juga. Kalau di Twitter beda. Kalau terlalu panjang, Twitter kan microblog kecil ya. Nanti jadi link, nggak masalah. Nanti orang klik larinya ke web mbaktika@abzar.com. Gitu. Oke, atau ke WA ya biasanya kan ada linknya. Ya, betul, link ke WA untuk langsung yang jualan gitu ya. Kalau mau baca-baca, link ke website yang Mbak Tika, misalnya atikaamzar.com. Jadi agak beda. Jadi jangan disamain konten kreatif dengan IG, dengan YouTube beda lagi. YouTube, saya sih bandingin 3 aja. YouTube beda, karena penanganannya khusus ya. YouTube beda, IG beda, dan konten marketing. Tapi saya pikir Pak Nasrul belajar dulu deh konten marketing. Karena ilmu ini dalam banget. Dengan kita belajar konten marketing, insya Allah ngerti semua. Saya yakin. Ngerti semua Mbak Tika. Jadi cara bagaimana buat konten ngerti dari WordPress, bagaimana buat storytelling ngerti dari sana, bagaimana membuat copywriting ya terutama ya, copywriting ya. Copywriting bagaimana kata-kata yang menjual, kata-kata yang compelling, kata-kata yang enticing yang kira-kira orang mau klik gitu ya. Yang penting orang klik beli ya, jangan baca doang. Jangan nanya doang, baca doang ya. Iya. Action dong. Solusinya konten marketing ya, kan ada solusinya. Orang kita posting nggak ada nanya solusinya konten marketing. Makanya buatlah storytelling yang enticing, yang orang eye catchingnya adalah kira-kira dari sisi tampilannya, dari awal tampilan sampai ke isinya. Oke, saya lanjut ya Mbak Tika ya. Baik. Saya dulu dengan filosofis ya, filsafat. Saya biar orang ngerti gitu. Ini orang ngejelasin ini nggak filosofinya apa gitu ya. Storytelling mesti ada dong, jangan hanya teknis tok gitu ya. Percuma, nggak ada gunanya. Karena ilmu ini diperluin sekarang loh, content marketing. Buktinya di jabatan title growth marketer atau growth hacker itu content marketing skillnya mesti luas banget dibanding yang lain. Ya, oke. Pak Idam, ini saya coba bacakan dulu ya, satu pertanyaan masuk lagi. Oke. Ini dari Bu Yulia di Gedangan. Waalaikumsalam Bu Yulia. Ini selamat pagi Mbak Tika dan Pak Idam. Baru tahu kalau Mas Billy punya produk herbal kelabu tikus. Kalau tidak salah itu, hanya untuk pengobatan penyakit kanker gitu katanya. Hanya salah satunya ya. Bisa semua kayaknya. Saya benar baca kok. Salah satunya. Iya. Saya kira tadi pertanyaan. Silakan Pak Idam, boleh dilanjut. Oh, nggak pertanyaan ya, cuman ini ya, karena teman dekat kali ya, karena teman dekat ya. Ya coba Bu Yulia juga. Bu Yulia ini pendengar setianya Suara Sidoarjo ini. Oh, keren. Iya, silakan. Ini kita kembali ke materi ya, Pak Idam. Materi tadi pertanyaan dari ya, ada 4 pertanyaan dari ya, jangan percaya apapun. Pertama, 2 analisis setiap masalah, identifikasi semua kemungkinan, 4 temukan solusi step by step, dan ini keempat-empatnya terpenuhi dengan storytelling, gitu ya. Nah, di balik filosofisnya apa? Jadi saya baca Descartes, itu salah satu bapak filsafat modern dari Prancis ya. Jadi gini, storytelling itu jadi beliau punya kata-kata ya. Saya pakai bahasa Prancis ya. The pong dong the sweet. Bahasa Prancis ini. Saya nggak bisa niruin ya Pak Idam. Tulisannya J pense doce J sweet. Bacanya the pong dong the sweet. Jadi artinya bahasa Inggrisnya I think therefore I am. Saya berpikir makanya saya ada Mbak Tika. Jadi Mbak Tika berpikir makanya Mbak Tika ada produknya. Ya. Ada. Ada produknya ya, bukan ada orangnya, ada produknya. Ya. Atau bahasa Latinnya cogito ergo sum. Jadi tulisannya cogito ergo sum ya. Bacanya cogito ergo sum. Saya baca dari Google Translate nih dengerin. Jadi itu filosofinya Mbak Tika ya. Jadi I think therefore I am. Saya mikir dulu nih, artinya saya ada. Saya mikir artinya saya punya produk. Saya berpikir artinya saya bisa buat storytelling seperti Mbak Tika buat storytelling gitu. Jadi harus berpikir gitu ya. Berpikir bukan hanya dengan rasionalitas tapi juga dengan pengalaman empiris ya. Jangan hanya ngecap gitu. Pengalamannya ada. Mbak Tika bisa buat roti Mariam, adonannya bagaimana, takarannya berapa. Itu kan pengalaman empiris kan. Pengalaman langsung kan. Jadi harus ada pengalaman empiris, kedua ada rasionalitas, keilmuan Mbak Tika harus ada. Keilmuannya contohnya apa? Buat kata kuncinya itu yang ada dicari orang itu keilmuan kan. Ya, selain pengalaman empiris tadi. Nah,
Oke, sebelum kita bahas minggu depan storytelling yang benar-benar, nanti sahabat Sidoarjo bisa siapkan dulu YouTube, karena penting nanti di bagian konten marketing kita masukkan, kita selipin, kita seperti yang kita coba di jasa MC di Sidoarjo, selipin juga YouTube-nya. Kalau storytelling saya pikir cukup minimal 6 menit, jangan lama-lama. 6 menit, 6 menit ini cukup. berarti berapa panjang ya? 6 menit bercerita singkat saya pikir. Bisa testimoni, bisa juga berarti kan jangan panjang-panjang, nanti rahasia dapurnya kebongkar. Iya. Jangan Oke. sejam ya. Ini Cara buat begini orang. Tapi setiap Oh. orang beda ya. Pasti setiap orang punya tangan dingin, istilahnya tangan dingin. Pasti roti burutanya Mbak Tika atau roti burut saya misalnya ya beda dong rasanya. Saya yakin beda. Oke, terlalu pendek itu juga kurang bisa nendang, terlalu Karena panjang view. itu juga kadang orang malas mau baca gitu ya Pak? Orang malas dengernya kalau Malas di YouTube. Oh, kalau males. di YouTube, oke. Kalau di Mendingan lihat website, drama Korea kan sejam. iya. Oke. Kalau di web tentunya pernah kita bahas beberapa minggu lalu kan ada step-stepnya Mbak Tika ya. Iya. Ada yang minimal posting yang tadi ya. Resep cireng udah besar tuh minimal loh. Itu dia. 1 gambar, 2 baris, dan 1 YouTube. Itu oke. bisa menang dari tahun 2016, bayangin. Wah, ini Betapa saya udah dahsyatnya WA konten ke marketing. Pak Idam, ini kayaknya terlalu sedikit ya kalau saya cuman begini aja nih tulisannya, cuman berapa baris ya? 3 baris saja. Oh ya, nanti saya Tapi ini ya. bisa ini Saya ya. bantu ya. Tapi bisa dong ya. Bisa dong. Seperti resep cirengnya Yuda Bustara. Bisa, Oke, insya Allah bisa. baik. Ya, Pak Idam kembali karena waktunya ini singkat banget ya. Saya cuma udah punya habis waktu ya? 4 Oke. menit ya, 3 menit deh. Untuk pertanyaan kuisnya, kita ulang Oh ya, kembali. kita ulang lagi ya. Pertanyaan kuisnya ini penting banget. Ini saya selalu lontarkan pertanyaan dengan filosofis. Saya nggak mau yang kaleng-kaleng gitu ya. Biar nggak ada yang jawab ya. Iya. Ini kayaknya lebih mudah karena bahasa Indonesia ini ya. Ya, kemarin-kemarin saya bahasa Inggris, saya mohon maaf. Karena kalau di terjemahan bahasa Indonesia jadi rancu ya. Saya gitu. Beda artinya nanti. Ini ya, Mbak Tika, saya coba lagi pertanyaan kuisnya ada. Jadi kalau kita membuat storytelling itu ada 4 aturan berpikir gitu ya. Berpikir dari Rini, ngomongnya paling Rini Descartes gitu ya. Tulisannya René Descartes. Tahu saya salah kali ya. Cuman saya sedang belajar bahasa Prancis, Jerman, saya senang aja belajar. Terus pertama ada 4 ya, 4 aturan berpikir. 1, jangan percaya apapun. Ini huruf besar ya, highlight itu ya, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Kedua, analisis setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Ketiga, identifikasi semua kemungkinan tadi dari suatu masalah. 4, temukan solusi step by step. Oke. Jadi highlight-nya, 1, jangan percaya apapun. 2, analisis setiap masalah. 3, identifikasi semua kemungkinan. 4, temukan solusi step by step gitu ya. Silakan jawab 1 aja dari 4 tadi, jawab di nanti ya setelah acara ini selesai di komen IG saya, hanya di komen IG ya, jangan di komen YouTube. Oke. Follow dulu IG saya @idhamazari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya Mbak Atika @atika.amzar. Dan setelah jawab jangan lupa mention ketiga teman IG-nya. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya. Ada 2 ya, YouTube channel Suara Sidoarjo, ada LPPL Suara Sidoarjo dan Suara Sidoarjo channel. Ada 2 ya. Ada Suara Sidoarjo live dan Suara Sidoarjo channel. Oh iya. Oke. Yang saya channel kan kumpulan tadi ya, di Kumpulannya. rekaman kalau nggak salah ya. Potongan-potongan talk show atau wawancara Nah, gitu. recording saya ada di Suara Sidoarjo channel. Silakan Channel, browsing lah. Jangan lupa nge-like, komen di sana. Nanti bisa saya jawab atau nanti dibantu Mbak Tika bisa WA saya. Nanti saya jawab di sana, boleh juga sih di channelnya Ya. Suara Sidoarjo. Oke, Gitu, Mbak baik. Tika. Yang sudah bergabung terima kasih Pak Ida Bagus Syakra,
Semangat pagi katanya. Senyumangat pagi. Oh, senyumangat pagi. Ada juga Bu Aprilia Firdiadi ya, Mbak Aprilia Firdiadi. Terima kasih yang sudah gabung. Ini kayaknya memang silaturahmi bisa lanjut dan bakal lebih asik lagi kalau memang tadi follow juga ya Pak Idam di akun Instagram. Jadi bisa tahu nih, oh ini toh gitu kan. Bisa lebih akrab, lebih dekat dan juga akan memperluas lagi, memperbanyak rezeki dengan banyak silaturahim ini juga dengan mention ketiga teman dan jawab dong untuk kuisnya yang kita bahas kali ini ya di edisi pagi hari ini Pak Idam. Oke, Pak Idam ketemu lagi di pekan depan ya insya Allah. Kita masih lanjutkan tentang storytelling ya. Pastinya. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Pak Idam di Salam Jakarta. sehat, Mbak Tika. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, demikian ya program Digital Business Series yang hadir untuk Anda setiap Sabtu pagi dari jam 7 sampai jam 8. Anda bisa ikuti lagi pekan depan, jangan sampai ketinggalan dan terlambat ya. Penting sekali di era yang sekarang ini semua sedang fokus di digital. Baik sahabat, jam 8 pagi nanti waktunya saya ajak Anda untuk menyimak dulu Potret Jawa Timur yang juga disiarkan serentak di 15 radio jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur.